Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sirah Nabawiyah. Mungkin di antara sebagian umat Islam banyak yang belum tahu ya bahwa Rasulullah SAW itu sangat mencintai umatnya. Saking cintanya beliau kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa umat-umatnya. Bahkan seumur hidup beliau mendedikasikan hidupnya untuk umatnya. Beliau rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan darah dan air matanya beliau korbankan semua untuk umatnya. Bahkan yang lebih mengharukan lagi, di akhir hayat hidup beliau tetap masih memikirkan dan memprioritaskan umatnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat beliau senantiasa mencintai beliau, bersolawat dan mengagungkan nama beliau. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya bermaksud untuk menjelaskan sedikit kisah-kisah yang menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah itu sangat besar kepada umatnya. Baiklah, kita simak videonya ya. Yang pertama, ada suatu kisah menarik yang terdapat di berbagai kitab hadis, yang salah satunya adalah kitab hadisnya milik Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Diriwayatkan bahwa saat itu Rasulullah sedang bercengkrama dengan salah satu istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah untukku." Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, serta dosanya yang terlihat dan tersembunyi." Mendengar doa Nabi yang seperti itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya, beliau sampai menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi?" Kemudian Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doamu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk seluruh umatku di setiap sholat." Nah, riwayat tadi menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau senantiasa mendoakan umatnya bahkan di setiap sholat beliau. Walaupun setiap hari beliau telah berdakwah dan kepada umatnya, tentu ada umatnya yang menerima ataupun menolaknya. Dan adapun kepada umat yang menolak dakwah beliau, Rasulullah tetap mendoakannya dan Rasulullah tidak membencinya, bahkan mendoakan umatnya di setiap sholat beliau. Kemudian kisah yang selanjutnya adalah kisah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Kita tentu sering mendengar ya bahwa saat Rasulullah berdakwah ke Taif, beliau malah mendapatkan respon yang sangat tidak menyenangkan dengan orang-orang yang di sana. Beliau dilempari batu dan kotoran hingga kepala beliau berdarah. Namun dengan keadaan yang seperti itu, beliau tidak malah membenci kaumnya, tidak membenci umatnya. Beliau justru berkasih sayang kepada umatnya. Dikisahkan bahwa saat itu datanglah Jibril dan menawarkan kepada Rasulullah bagaimana jika saja bukit Uhud ini ditimpakan ke atas orang-orang Taif yang berkelakuan kurang ajar dan tidak sopan kepada Rasulullah dengan melempari batu kepada Rasulullah. Tapi di saat yang seperti itu, kalau kita yang saat itu dilempari batu, tentu yang kita lakukan adalah menerima tawaran itu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Beliau sangat menyayangi umatnya. Alih-alih beliau menerima tawaran Jibril untuk menghancurkan kaum Taif dengan gunung Uhud, beliau malah berkata, "Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak mengutusku untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi orang yang membawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Syu'ab Al-Iman. Dari hadis ini, kita dapat memahami betapa kasih sayang Rasulullah itu sangat tidak terbatas kepada umatnya. Walaupun beliau disakiti, beliau dilukai, dicaci maki atau sebagainya, beliau tetap menyayangi umatnya. Beliau senantiasa mendoakannya, bahkan sama sekali tidak menaruh dendam kepada umatnya. Dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak seluruhnya
kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan, melainkan lebih baik kita mendoakan orang yang menzalimi kita agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang selanjutnya adalah kisah ketika Rasulullah mendoakan umatnya di setiap sholatnya. Kalau kita ditanya, siapa orang yang mengasihi kita, yang paling sayang kepada kita di dunia ini, mungkin kita akan menjawab ibu kita, ayah kita, ataupun saudara kita. Namun sebenarnya ada orang yang lebih sayang terhadap kita, yaitu Rasulullah SAW. Kasih sayang beliau itu tiada taranya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga dalam Musnaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti untuk mendoakan umatnya dan memintakan pembebasan azab untuk umatnya di setiap sholatnya di setiap malam. Abu Dzar berkata, aku mendengar Nabi suatu malam dalam sholatnya ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah dalam rukuk dan sujudnya. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha bijaksana. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sejak malam tadi aku mendengar bahwa engkau mengulang ayat itu di setiap rukuk dan sujud. Ada apakah gerangan? Kemudian Rasulullah pun menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Kemudian yang terakhir adalah kisah tentang akhir hayat Rasulullah, di mana pada saat akhir hayatnya beliau masih sempat memikirkan umatnya. Kisah ini diambil dari buku inspiratif Teladan Rasul karya Miftahul Ansor Malik. Saat itu malaikat maut hendak mencabut nyawa Rasulullah, dan di saat itu pula Rasulullah teringat kepada umatnya. Dikisahkan bahwa saat itu Rasulullah sedang sakit dan terbaring di rumahnya di atas daun kurma. Kemudian terdengarlah suara ketukan pintu dan salam dari luar. Kemudian putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu an membukakan pintu dan bertanya kepada tamu tersebut. Tamu tersebut meminta izin untuk masuk dan menemui Rasulullah. Melihat keadaan ayahnya yang sedang sakit, Fatimah pun melarangnya. Setelah tamu itu pergi, Rasulullah pun bertanya kepada putrinya, wahai Fatimah, siapakah tamu tadi? Fatimah pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Dia belum pernah melihat orang itu sama sekali sebelumnya. Namun jawaban Rasulullah sungguh sangat mengejutkan. Ketahuilah Fatimah bahwa tamu tadi adalah malaikat maut. Mendengar jawaban dari ayahnya, Fatimah terkejut hingga meneteskan air mata. Seakan-akan ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika malaikat maut menemui Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bertanya lagi kepada Fatimah, kenapa Jibril tidak ikut bersama tamu tadi? Tak lama setelah mendengar pertanyaan Rasulullah, malaikat Jibril pun turun dan berada di samping beliau. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, beritahukan kepadaku apa yang menjadi hakku nanti di hadapan Allah. Kemudian Jibril pun menjawab, para malaikat telah bersiap untuk menyambut kedatangan rohmu. Kemudian langit akan terbuka dan surga akan menanti kedatanganmu. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah hanya terdiam. Kemudian Jibril pun terheran dan bertanya, apakah engkau tidak senang dengan kabar ini, wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah pun mengabaikan pertanyaan Jibril dan malah berbalik menanyakan keadaan umatnya. Lalu bagaimana keadaan umatku kelak setelah kepergianku? Mendengar pertanyaan Rasulullah, Jibril pun menjawab untuk menenangkan Rasulullah. Janganlah engkau merasa risau, sesungguhnya Allah telah berfirman untuk mengharapkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Pada saat itu Fatimah berada di samping Rasulullah dan melihat betapa banyak keringat dari ayahnya yang bercucuran dan sesekali beliau mengulapnya. Kemudian tibalah Rasulullah di detik-detik terakhir dalam hayatnya, dan di saat seperti itu beliau masih saja teringat dengan umatnya. Saat malaikat maut hendak mencabut nyawa Rasulullah yang suci, malaikat Jibril bahkan tidak sampai hati untuk melihatnya, sehingga beliau pun memalingkan wajahnya dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak sampai hati melihatmu berhadapan dengan ajal seperti ini. Di saat-saat yang genting dan di akhir hidupnya yang terasa sakit seperti itu,
Rasulullah tetap ingat dengan umatnya. Dan beliau pun berdoa dengan menahan rasa sakit yang berat akan sakaratul maut. Ya Allah, betapa sakitnya maut yang sudah dekat ini. Jika demikian rasa sakitnya, maka timpakanlah saja sakitnya kepadaku dan jangan kepada umatku. Tak lama setelah itu, tubuh Rasulullah pun menjadi berat dan akhirnya beliau pun wafat dan meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari kisah tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Betapa besar kasih sayang beliau kepada umatnya, bahkan sampai di akhir hidupnya, di saat-saat menahan rasa sakit yang berat karena sakaratul maut, beliau masih sempat memikirkan dan mendoakan untuk kemudahan umatnya saat menghadapi sakaratul maut kelak. Dari kisah ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, rasul, sang kekasih Allah yang senantiasa terjaga dari dosa dan kesalahan. Dan beliau sholat itu sampai kakinya itu bengkak. Beliau yang seperti itu saja mengalami rasa sakit yang amat sangat dan berat dalam sakaratul mautnya. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya yang terkadang masih lalai dalam mengerjakan sholat, masih suka berbuat maksiat, dan tidak segan untuk langsung segera bertobat? Bagaimana siksaan sakaratul maut yang akan kita hadapi kelak jika Rasulullah saja mengalami rasa sakit itu? Sebab itu, maka kita seharusnya selalu memohon ampun kepada Allah dan meminta untuk diringankan ketika sakaratul maut nanti. Dan melihat kisah-kisah tadi yang menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah itu sangat besar kepada umatnya, maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah untuk melimpahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah dan memohon agar mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalam video ini terdapat banyak kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.